Apakah dia tidak lebih penting daripada perusahaan Asus? Bab 740. Bukan hanya 1-2 hari, tetapi selamanya. Dia ingin membuatnya berada di sisinya, tidak akan melepasnya. Tetapi jalan di masa depan yang harus dilaluinya masihlah panjang dan penuh rintangan. Siapapun tidak akan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya bisa memberitahu diri sendiri, tidak peduli terjadi hal seperti apa, mereka tidak akan begitu mudah menyerah untuk bersama satu sama lain. Dalam ingatan Orila, dia sudah tidak bisa mengingat dengan jelas apakah Abang Hanselnya pernah menemaninya makan atau tidak. Pada saat Abang Hanselnya duduk di sampingnya, menemaninya makan, membuat dia lupa menggerakkan sumpitnya, hanya dalam dia memperhatikannya. Dia ingin mengingat mati semua gerakannya di dalam kepalanya. Jika nantinya mereka berpisah, tidak peduli berapa lama, dia tidak akan lagi melupakannya. Apakah sayur ini tidak sesuai dengan seleramu? Karena tatapan matanya terlalu fokus kepadanya dan membuat dia sedikit tidak nyaman, Miguel dengan lembut menaikkan kepalanya dan bertanya kepada Orila. Tidak. Orila menggeleng-gelengkan kepalanya, tersenyum bagaikan bunga yang sedang mekar. Bersama dengan Abang Hansel, tidak peduli makanannya seperti apa, menurutku itu semua adalah makanan terenak yang pernah aku makan. Ternyata begitu, maka kamu makanlah lebih banyak sedikit. Jangan sampai kamu baru sebulan di negara A, kamu berubah menjadi kurus. Miguel mengambil semangkuk sup dan memberikannya kepadanya. Selanjutnya aku akan berusaha menyempatkan waktu untuk menemanimu makan. Benarkah? Orila dengan wajah penuh harapan. Tentu saja. Melihat Orila tersenyum, Miguel juga tersenyum dan kembali menaruh sayur di atas mangkuknya. Selanjutnya, kamu tidak boleh sampai kelaparan. Jika kamu merasa kelaparan hingga sakit, semua orang akan mengkhawatirkanmu. Iya, selanjutnya tidak akan lagi kok. Orila mengangguk-anggukkan kepalanya, menggeserkan badannya ke arah Miguel. Abang Hansel, ada kamu yang menemani di samping Rila. Tidak peduli terdapat kesulitan seperti apa di depan mata, Rila pasti akan berusaha keras mengatasinya, tidak akan mundur. Tidak usah memperdulikan masalah tunangan. Hanya dengan bersama dengan Abang Hanselnya, masalah seperti apapun akan bisa diselesaikan. Orila memberitahukan dirinya sendiri. Hanya dengan dia sudah membuat keputusan seperti ini, maka dia tidak akan mundur lagi, tidak akan merasa ragu lagi. Dia akan mengeluarkan semua kekuatannya, mengatasi semua rintangan, dan akan berhasil berdiri di samping Abang Hanselnya, menemaninya untuk tertawa bersama, menyaksikan dunia yang hebat. Handphone yang berada di sampingnya tiba-tiba berbunyi. Melihat layar handphonenya yang menunjukkan nomor yang sudah dia ingat, nomor yang tidak pernah menghubunginya dan tidak pernah lagi dia hubungi semenjak dia pergi meninggalkan rumah. Setelah dia pergi dari rumahnya, ayahnya tidak pernah sekalipun menghubunginya. Dia tahu jika ayahnya sedang marah kepadanya, sangat marah, sangat marah. Tetapi, mengapa hari ini tiba-tiba ayahnya menelponnya? Apakah karena dia tahu dia tinggal di rumah Abang Hansel dan dia merasa tidak senang? Jika benar seperti ini, maka akan sangat mengerikan. Siapa yang menelpon? Miguel melihat alis matanya sudah akan bersatu, berkata dengan khawatir. Apakah kamu tidak ingin mengangkatnya? Tidak akan angkat. Orila menggeleng-gelengkan kepalanya, menekan tombol untuk membuat handphonenya tidak bersuara. Abang Hansel tidak mengetahui seberapa menakutkannya ayahnya itu. Jika ayahnya menelponnya untuk kembali ke kota New York dan dia tidak pulang,
Bisa diperkirakan jika besok pagi dia akan diikat oleh orang dan dibawa pulang ke New York. Ayahnya benar-benar seseorang yang bisa membuat orang mencintainya, menghormatinya, dan juga bisa membuat orang merasa takut kepadanya. Apakah ayahmu yang menelpon? Hingga bisa membuat gadis kecil ini merasa kebingungan hingga seperti ini. Selain ayahnya, siapa lagi orang yang bisa membuat dia seperti ini? Dia tidak setuju kamu pergi ke negara A untuk mencariku. Ya, Orila mengangguk-anggukkan kepalanya dengan jujur. Suaranya terdapat sebuah kesedihan. Ayahnya bukannya tidak menyetujuinya, tetapi langsung 1000 kali melarangnya. Ada saatnya dia berpikir, ayahnya tidak akan menyuruhnya menikah dengan Sebastian, bukan? Karena Sebastian bisa membuat ayahnya merasa sangat puas. Tidak peduli dalam hal kehidupan atau pekerjaan, kemampuan Sebastian sangatlah hebat. Bisa membuat ayahnya menaruh perhatian kepadanya. Jika ayahnya merasa jika Sebastian bisa menerima tanggung jawab dari perusahaan Esses, juga tidak terpikir untuk memberikan perusahaan Esses pada orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Tanjaya. Maka, menyuruh dia untuk menikah dengan Sebastian adalah pilihan terbaik. Memikirkan hingga kemungkinan ini, hati Orila menjadi sangat khawatir. Tidak bersedia percaya jika di dalam hati ayahnya, dirinya tidaklah sepenting perusahaan Esses. Rila, pada saat Orila merasa khawatir, Abang Hansel akan membawanya masuk ke dalam pelukannya. Dia berkata, "Tidak usah khawatir, masih ada aku di sini. Tidak peduli siapa, termasuk ayahmu, dia tidak akan bisa menghentikanmu datang ke sampingku." Dari dahulu dia sudah mengetahui jika Carson tidak terlalu senang jika dirinya tinggal di sisi Rila kecil. Jika tidak, berita jika dia tidaklah mati tidak akan mungkin tidak sampai pada telinga keluarga Tanjaya. Mengenai berita kemunculan dia di kota Pasir Bumi juga tidak akan dibersihkan begitu saja. Begitu banyak hal yang memberitahunya, Carson tidak menyambut kedatangan dia di sisi putrinya. Tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya. Dia menginginkan putrinya dan itu sudah ditetapkan. Tuan Rico, kami baru saja mendapat informasi jika Tuan Presiden sudah membawa gadis itu tinggal di kediamannya. Doni melihat informasi di handphonenya, melihat dengan khawatir ke arah Rico. Rico meminum segera bir yang berada di dalam gelasnya. Karena dia minum dengan terburu-buru, tersedak hingga air matanya keluar. Dia pun berteriak. Kita semua sudah berusaha keras membantu dia. Berusaha keras beberapa tahun. Tidaklah mudah bisa membuat dia hingga bisa duduk di posisi saat ini. Dan dia sekarang berbuat seperti ini. Apakah berniat demi seorang gadis menghancurkan apa yang dia punya sekarang? Maka kita sekarang harus bagaimana? Doni menggigit giginya, meraba lehernya. Sekalipun itu adalah hal yang indah, sekalinya dia berubah menjadi mengganggu kita, maka cara itu adalah cara yang selamanya menjadi yang paling bisa digunakan. Menghabisi dia? Apakah kamu berani? Aku tidak memiliki keberanian untuk menyentuhnya. Rico mengisi gelasnya sendiri dengan air dan meminumnya dalam sekali teguk. Gadis itu bukanlah gadis biasa. Dia memiliki latar belakang yang begitu hebat. Jangankan presiden kita, takutnya keluarga Tanjaya juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Kakak ketiga, kamu berkata seperti itu. Gadis itu tidak bisa disentuh. Apakah kita hanya akan duduk diam menunggu hingga masalah ini menjadi begitu rumit? Dia mengakui jika dia sedikit memiliki perasaan kepada gadis itu. Tetapi gadis itu bukanlah miliknya.
Ditambah lagi, kemungkinan gadis itu bisa mengubah hal yang menjadi kunci utama. Maka dari itu, dia merasa menghabisinya adalah cara terbaik dan mengabaikan kekuatan di balik gadis itu. Presiden mereka begitu kuat, mereka juga tidak bisa memulai dari gadis ini. Dalam sekejap, mereka semua terdiam. Doni melihat ke arah Riko. Riko meminum bir segelas demi segelas. Setelah meminum hingga beberapa gelas, Riko berkata dengan perlahan, "Masih ada satu orang yang bisa membantunya." Doni bertanya, "Siapa?" Riko berkata, "Orang yang hari ini mengelola sebagian pekerjaan perusahaan Esses dan jiwa bisnisnya sangatlah hebat. Kekuatan tubuhnya juga sangatlah hebat. Merupakan anggota dari keluarga Tanjaya." Sebastian, Doni sudah mendengar jika keluarga Tanjaya mengangkat seorang anak, tetapi dia tidak terlalu mengetahuinya. Tidak terlalu mengetahui apakah dirinya bisa membantu mereka atau tidak. Memikirkan Sebastian, Riko merasa menjadi jauh lebih santai, tertawa dan berkata, "Berdasarkan apa yang aku ketahui, pada saat Nona Orila sampai ke negara ini, Sebastian juga sudah membawa orang dan mengikutinya kemari." Doni beberapa saat tidak memberikan reaksi, bertanya dengan penuh keraguan. "Dia datang dengan kita yang sedang memikirkan hal ini. Apakah ada hubungannya?" Riko tertawa dan berkata, "Tujuannya sangatlah jelas. Dia ingin membawa gadis keluarga Tanjaya itu pulang."